Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusin Puji Rahayu dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif itu sebagai sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan juga implementasi model secara kualitatif. Nah, kemudian itu tentang ciri-ciri dari penelitian kualitatif itu sendiri. Menurut salah satu tokoh yaitu Moleong, beliau berpendapat bahwa ada beberapa ciri dari pendekatan kualitatif ini. Yang pertama itu latar alamiah. Nah, melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Nah, hal ini itu dilakukan karena latar alamiah itu menghendaki adanya kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Kemudian yang kedua, manusia itu sebagai alat atau instrumen. Nah, dalam penelitian kualitatif, penelitian sendiri itu dengan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utamanya. Nah, hal ini itu dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai lazim yang digunakan dalam penelitian, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu analisis data secara induktif. Nah, penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data secara induktif karena beberapa alasan. Yang pertama itu proses induktif itu lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam sebuah data. Kemudian analisis induktif itu lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan juga akuntabel. Untuk yang poin keempat, teori dari dasar. Nah, penelitian kualitatif ini lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansif yang berasal dari data. Selanjutnya deskriptif. Nah, data yang dikumpulkan itu berupa kata-kata ataupun gambar, jadi bukan berupa angka ya. Nah, selain itu semua yang dikumpulkan tersebut itu dijadikan sebagai kunci terhadap apa yang diteliti. Kemudian lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang selanjutnya yaitu adanya batas yang ditentukan oleh fokus, kemudian adanya kriteria khusus untuk keabsahan sebuah data, kemudian desain yang bersifat sementara, dan yang terakhir itu hasil penelitian itu dirundingkan dan disepakati secara bersama. Kemudian yang poin selanjutnya itu tentang kelemahan dari metode kualitatif ya. Ada beberapa kelemahannya, diantaranya itu kualitas tergantung pada peneliti, kemudian subjektivitas tinggi, kemudian perubahan perilaku informan, waktunya yang dibutuhkan lama. Nah, waktu yang lama ini karena apa? Karena si peneliti itu harus terjun langsung ke lapangan atau berinteraksi secara langsung terhadap apa yang diteliti. Kemudian mereka harus mengamati dengan cara mencatat, kemudian bertanya dan juga menggali sumber yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian hasilnya sudah didapat ini, mereka harus menyusunnya sehingga menjadi sebuah hasil penelitian dari kualitatif. Kemudian ciri yang selanjutnya itu tidak ada prosedur standar, jadi ya mengalir saja seperti itu ya. Kemudian sulit mendapatkan informasi atau informan kunci. Kemudian adanya penafsiran beda antar peneliti. Nah, kemudian poin selanjutnya itu yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Nah, penelitian atau pendekatan kualitatif ini merupakan sebuah penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan atau pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu gejala atau fenomena sosial. Nah, jadi gejala-gejala sosial yang dimaksud itu bisa meliputi kejadian atau keadaan pada masa lalu, kemudian kejadian pada masa sekarang atau masa kini, bahkan kejadian pada masa yang akan datang.
Nah, pengamatan tersebut itu diarahkan pada individu ataupun kelompok sosial tertentu dengan berpedoman pada tujuan tertentu dan juga fokus permasalahan tertentu juga. Kemudian maka penelitian kualitatif ini dapat disimpulkan yaitu mencoba untuk memahami, mendalami dan juga menerobos masuk di dalamnya terhadap suatu gejala-gejala. Nah, kemudian bisa menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteksnya. Nah, sehingga dapat dicapai suatu kesimpulan yang objektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tertentu. Nah, mungkin cukup sekian mengenai penelitian kualitatif. Terima kasih. Baik, untuk tema yang selanjutnya yaitu tentang penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan datanya, kemudian penafsiran terhadap data tersebut, dan juga penampilan dari hasilnya. Nah, menurut salah satu tokoh yaitu Kasiram, beliau mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah sebuah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Untuk yang poin selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari penelitian kuantitatif. Nah, menurut Nasution, ciri-cirinya itu ada beberapa, diantaranya sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting. Kemudian peneliti itu berperan sebagai instrumen penelitian. Kemudian sangat deskriptif, mementingkan proses maupun produk sehingga memperhatikan juga perkembangan terjadinya sesuatu, kemudian mengutamakan data langsung dan juga menonjolkan rincian kontekstual. Untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari penelitian kuantitatif. Nah, tujuan penelitian kuantitatif pada umumnya itu mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan juga lokasi penelitian. Nah, sedangkan secara spesifik tujuan dari penelitian ini ada beberapa, diantaranya menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, kemudian mengembangkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, dan juga menemukan sebuah teori. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dari penelitian kuantitatif ini. Nah, kekuatan terbesar dari penelitian kuantitatif adalah data yang lebih bisa dipercaya dan umumnya ditunjukkan untuk digeneralisasikan terhadap populasi yang lebih besar. Nah, di samping itu kelemahan terbesarnya adalah seringnya mengabaikan efek dari variabel yang belum dimasukkan dalam model dan juga tidak memiliki kedalaman data yang dihadirkan pada penelitian. Untuk yang selanjutnya yaitu poin tentang perbedaan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian kuantitatif itu mengukur fakta objektif, sedangkan pada kualitatif itu membangun realitas sosial dan juga makna budaya. Kemudian fokus pada variabel, sedangkan pada pendekatan kualitatif itu fokus pada proses interaktif dan kegiatan. Selanjutnya pada kuantitatif bebas nilai, sedangkan pada kualitatif itu nilai sekarang dan juga eksplisit. Kemudian teori dan data itu terpisah pada kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif itu teori dan datanya itu menyatu. Kemudian yang terakhir pada penelitian kuantitatif itu dalam konteks yang bebas, sedangkan pada kualitatif itu dibatasi oleh situasi. Untuk poin yang selanjutnya yaitu tentang jenis penelitian kuantitatif. Nah, pada umumnya penelitian kuantitatif itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan tujuan penelitiannya dan juga berdasarkan karakteristik masalahnya. Nah, untuk penelitian berdasarkan tujuannya itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama penelitian dasar dan yang kedua itu penelitian terapan. Nah,
penelitian dasar ini digunakan untuk memperluas batas ilmu pengetahuan, tidak ditujukan secara langsung untuk mendapatkan pemecahan bagi suatu permasalahan yang khusus. Sedangkan pada penelitian terapan itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan yang khusus atau untuk membuat sebuah keputusan tentang suatu tindakan atau kebijakan khusus. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian berdasarkan metodenya. Nah, beberapa metode penelitian kuantitatif yang cukup sering digunakan itu ada dua, yaitu survei dan juga eksperimen. Nah, metode survei sendiri adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan sebuah data. Kemudian yang kedua yaitu metode eksperimen. Nah, di mana metode eksperimen ini adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan yang lainnya. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, saya memberikan contohnya itu misalkan seperti ini ya. Dari 100 siswa kelas fisika di semester 5 hanya 40 orang yang mendapat nilai 90. Nah, contoh tersebut bisa kita ketahui bahwa datanya itu menunjukkan jumlah siswa yang konkret. Nah, kelasnya itu juga jelas, yaitu kelas itu fisika. Kemudian angka atau numerik hasil surveinya itu ya juga jelas, yaitu ada 40 orang atau siswa yang mendapat nilai 90. Dan juga metode yang digunakan itu jelas juga, yaitu dengan metode survei. Nah, mungkin cukup sekian mengenai materi dari metode penelitian kuantitatif. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar penelitian. Nah, penelitian sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan dengan tujuan untuk mencari solusi atau pemecahan terhadap masalah tersebut. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang tujuan atau agensi dari penelitian. Nah, ada beberapa tujuan dari penelitian itu sendiri, diantaranya yaitu yang pertama eksplorasi. Nah, di mana eksplorasi ini dilakukan untuk memuaskan keingintahuan awal dan nantinya ingin lebih mengetahui. Kemudian untuk mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu deskripsi. Nah, deskripsi di sini biasanya berkaitan dengan pengkajian sebuah fenomena secara lebih rinci. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu prediksi, eksplanasi, yaitu mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Kemudian ada aksi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tindakan atau eksperimen. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam berbagai macam. Yang pertama itu berdasarkan hasil yang diperoleh, itu ada penelitian dasar dan juga ada penelitian terapan. Kemudian yang kedua itu berdasarkan bidang yang diteliti, itu ada penelitian sosial dan juga ada penelitian eksakta. Nah, penelitian eksakta ini contohnya penelitian di bidang kimia dan juga fisika. Kemudian berdasarkan tempat penelitian itu ada penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan juga penelitian laboratorium. Kemudian berdasarkan teknik yang digunakan itu ada penelitian survei dan juga penelitian percobaan. Kemudian berdasarkan teknik yang digunakan itu berdasarkan keilmiahan itu ada penelitian ilmiah dan juga penelitian non ilmiah. Dan yang terakhir itu berdasarkan ciri datanya ada penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Nah, poin yang terakhir yaitu tentang tahap-tahap dari penelitian. Nah, pada umumnya ada 3 tahap utama dalam sebuah penelitian. Tahap pertama itu tahap percobaan, tahap kedua itu tahap pelaksanaan, dan yang tahap ketiga itu tahap penulisan laporan. Nah, untuk yang tahap pertama itu tahap percobaan. Nah, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan ketika kita meneliti sebuah masalah di sini, yaitu tahap perencanaan. Yang pertama itu adalah pemilihan masalah, kemudian latar belakang masalahnya, kemudian perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian kerangka teoritis atau konseptual, dan juga perumusan hipotesis.
Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, itu ada juga beberapa unsur yang harus diperhatikan seperti pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran hasil analisis dan juga kesimpulannya. Untuk yang poin terakhir yaitu tahap penulisan laporan, itu juga harus diperhatikan seperti kita memperhatikan kalangan pembacanya. Contohnya saja seperti kalau masyarakat umum itu biasanya menggunakan ikhtisar atau ringkasan artikel ataupun brosur, ataupun bisa kalau masyarakatnya itu akademis bisa berupa formatnya skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, yang selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu kerangka dari isi laporan, kemudian format dan juga tata cara penulisan ilmiah, yaitu penggunaan bahasa yang baik dan juga benar. Nah, mungkin itu saja materi dari dasar-dasar penelitian. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang desain penelitian kualitatif. Untuk pengertiannya sudah saya jelaskan mengenai pengertian kualitatif di materi sebelumnya, di mana tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri adalah untuk membuat fakta atau fenomena agar mudah dipahami dan memungkinkan sesuai modelnya itu dapat menghasilkan hipotesis yang baru. Nah, untuk model desain riset dari pendekatan kualitatif itu ada beberapa, di antaranya yang pertama itu pernyataan masalah, di mana rumusan masalah yang akan diteliti itu sesuai dengan ketentuan sebelum melakukan tahapan lain. Karena apa? Karena pada tahapan berikutnya dalam penelitian itu akan ditentukan oleh masalah yang sudah dirumuskan. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik samping, terus jenis data, di mana penggunaan data yaitu primer dan juga sekunder dalam bentuk angka. Kemudian instrumen pengambilan data itu bisa berupa wawancara. Kemudian metode pengambilan data itu bisa dengan melakukan wawancara, observasi dan juga review dokumen. Dan untuk yang terakhir yaitu mengenai teknik analisis, di mana bisa menggunakan analisis domain, kemudian taksonomi, komponensial, tema kulturan, dan juga bisa dengan komparasi konstan. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang posisi teori, teknik penggalian data, dan juga analisis dari penelitian kualitatif, di mana menurut Bahar menyatakan bahwa posisi teori pada penelitian kualitatif itu harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang sudah dikerjakan. Kemudian teknik penggalian datanya sendiri menurut Bromley itu ada beberapa langkah yang harus diambil ketika melakukan penelitian kualitatif. Nah, diantaranya itu yaitu menyatakan dengan jelas masalah atau pertanyaan penelitian, kemudian ada mengumpulkan informasi latar belakang untuk membantu memahami konteks, konsep maupun teori yang relevan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan silang terhadap kualitas dan juga sumber bukti untuk memastikan keakuratan atau akurasi dan juga konsistensi data. Selanjutnya untuk analisis penelitian kualitatif itu sendiri, yaitu analisis data itu merupakan usaha peneliti memaknai data baik berupa teks ataupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Untuk yang selanjutnya, dalam penelitian kualitatif itu proses reduksi dan juga analisis data harus menjadi prosedur yang berurutan dan berkelanjutan. Kemudian sederhana pada tahap awal pengumpulan data dan juga menjadi kompleks ketika proyek itu berlangsung. Nah, saat melakukan penelitian lapangan, maka seorang peneliti itu harus tetap bersikap kritis terhadap jenis maupun jumlah data yang dikumpulkan. Nah, mungkin itu saja materi dari desain penelitian kualitatif, dan sekian materi dari pertemuan ke 5 sampai dengan pertemuan 8. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.